Hai semuanya, selamat datang di Novel Time. Semoga suka dengan ceritanya. Tapi pastikan kalian sudah like, komen, subscribe dan share ya. Agar Mimin lebih semangat buat kontennya. Gak sempit, gak kok kak. Kita bisa tidur sama-sama, jawab Laras. Sandi terdiam sejenak lalu berkata, kalau begitu cepat tidur sana. Seusai berkata, Sandi membalikkan badan meninggalkan kamar. Aaron dan Ben juga dengan berat hati mengangkat kakinya untuk meninggalkan bocah-bocah imut. Ketiga lelaki dewasa berjalan beberapa langkah dan paman-paman. Ketiga abang beradik menoleh ke belakang dan tampak Kamala berlari ke hadapan mereka. Kamala memegang kedua kepangan sambil menatap wajah ketiga paman tanpa bersuara. Meskipun hanya demikian, hati ketiga paman juga sudah luluh dengan keimutan si Kamala. Kamala lalu berjalan ke hadapan Ben, mengengadah kepalanya bertanya, Paman Ben, besok aku boleh bobo sama paman? Beneran? Suara Ben terdengar sedikit bergetar. Kamala menganggukkan kepala. Masih ada Juna, Jani, Arga, Argina dan juga Kamael. Mereka semua juga pengen bobo bareng paman-paman. Cuman, malam ini kita bobo bareng mama dulu, ya. Mama kasihan banget, dia udah lama nggak pernah ketemu kita. Tak sanggup menahan lagi, Ben langsung menggendong erat Kamala. Oke, besok kita bobo bareng ya. Kamala suka sekali dengan paman-paman sekalian. Kamala memeluk leher Ben, menempelkan pipinya ke pipi Ben sambil tersenyum manis. Hati Sandi dan Aaron juga merasa hangat setelah mendengar ucapan Kamala. Kamala lalu mengecup pipi Ben dan sekali lagi Ben tertegun di tempat ketika merasakan kehangatan bibir Kamala. Kamala meloncat turun ke bawah lalu berlari ke hadapan Aaron. Aku mau cium paman Aaron. Boleh, kan? Aaron terbengong. Dia lalu menuruti ucapan Kamala, membungkukkan badan dan mencondongkan wajahnya ke sisi Kamala. Muah, cium Kamala. Kamala tentu tidak pilih kasih, dia kemudian berlari ke hadapan Sandi. Paman Sandi, cium ya. Sandi menatap bocah cilik di depan kakinya dan memang Kamala sungguh mirip dengan sosok adik perempuannya. Setelah tertegun beberapa detik, Sandi lalu berjongkok. Kamala lekas memeluk leher Sandi dan mengecup pipinya kemudian berlari kembali ke dalam kamar. Sebelum masuk ke dalam kamar, Kamala tiba-tiba memalingkan kepalanya melirik ketiga paman dan melambaikan tangan. Selamat malam, paman-paman. Malam sweetie. Ben mimisan sambil melambaikan tangan. Mata Ben yang sedang tersenyum itu pun hampir tidak kelihatan bola matanya lagi. Aaron terkejut dan lalu berucap, imut banget. Kak Sandi, Kak Aaron, menurut kalian sewaktu Laras kecil dulu, apa dia juga seimut dan sepinter ini? Tanya Ben. Sandi dan Aaron mulai berhayal dan wajah mereka tampak lembut. Laras melihat Kamala berlari keluar dan berlari masuk ke dalam kamar. Dia pun menebak-nebak apa yang sedang dilakukan Kamala. Kamala menyelinap masuk ke dalam pelukan Laras lalu berkata, Mama, setelah kita selesai hadepin ketiga paman, kita bakal bawa mama pulang. Hah? Laras terkejut menatap wajah Kamala. Mama, serahkan semuanya sama kita. Ini adalah sebuah pertempuran, kita akan atasi semuanya. Juna berkata dengan bosi. Laras hanya terdiam. Pertempuran? Maksudnya kalian ini mau lawan kakak-kakakku? Ini. Laras dengan serius bertanya. Ini semua diajar sama siapa? Askara? Ya, pasti papi kalian yang ajari kalian, kan? Bukan. Jawab keenam bocah serentak dengan mata berbinar-binar. Meskipun demikian, Laras masih tidak percaya dengan jawaban yang diberikan mereka. Malam sudah sangat larut, Askara masih tampak sibuk menangani urusan King Group. Setelah rapat virtual selesai, Askara lalu menghubungi Hendra. Hendra melaporkan masalah pekerjaannya kemudian bertanya, gimana Pak Askara? Lancar, kan? Sepertinya jerih payah Pak Askara nggak sia-sia, ucap Hendra. Harus berhasil. Hendra tidak mengkhawatirkan masalah ini sama sekali. Apalagi ketika mendengar Askara berkata,
harus berhasil, itu berarti Prisa pasti akan segera kembali ke kota A bersama dengan keenam anak-anak. Di tengah malam, Laras yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba dibangunkan oleh suara ngigau dan isak tangis. Dia menyadari Argina yang tertidur di dalam pelukannya itu malah sedang menangis. Air mata mulai menetes dari ujung matanya. Namun anak-anak lainnya masih tertidur dengan pulas. Laras menepuk punggung Argina dengan perlahan. "Kenapa Argina? Mimpi buruk?" "Ya." Argina membuka kedua mata yang basah itu lalu menatap Laras. "Kamu itu Mama, kan?" "Iya." "Kamu mimpi apa?" Laras sedikit terkejut, bagaimana anak sekecil ini bisa mimpi buruk. "Aku mimpi Mama hilang entah kemana." Argina kembali mencucurkan air mata. "Gak kok, nah lihat. Mama ada di sini, kan?" Laras sepertinya sudah terbiasa dengan panggilan Mama. Tapi apa daya, di mata mereka, Laras adalah seorang ibu yang sudah dinanti-nantikan bocah cilik. Mereka sangat malang dan imut, Laras tidak sanggup menyakiti hati kecil mereka. Argina tidak tidur dan hanya menatap sang ibu. Laras tersenyum. "Kamu tenang aja, Mama akan selalu ada di sini. Mama nggak bakal hilang. Ayo kita tidur lagi." "Oke." Argina kembali memejamkan matanya dan kedua tangan kecilnya memeluk erat tubuh Laras. Laras selalu menghela napas panjang. Dia belum menikah dan belum pernah melahirkan anak. Tapi sekarang, dia malah harus merawat 6 anak-anak. Memang gak gampang jagain anak-anak. Tapi setelah melihat sosok si cilik di atas kasur, Laras juga merasa sangat gembira. Dulu, Laras hanya memeluk boneka lumba-lumbanya ketika tidur. Namun sekarang, dia bisa memeluk anak-anak kecil. Perubahan ini, Laras selalu tertidur pulas hingga keesokan paginya. Dia membalikkan badan dan memeluk boneka yang empuk itu. Beberapa detik kemudian, mata dibuka dan dia langsung bangkit dari tidur lantaran menyadari hanya tersisa boneka di atas tempat tidur. Seketika, muncul 6 tanda tanya di dalam otak Laras. Sepertinya semalam anak-anak di atas tempat tidur. Di mana anak-anak? Laras malah tertidur pulas hingga tidak menyadari gerak-gerik anak-anak. Ternyata dia memang bukan pemilik anak-anak. Ada di lantai bawah, Aaron meletakkan sebuah pistol kecil di atas meja tamu. Dia lalu mengelap dan mengelap hingga kilat. Kemudian, Aaron memperkenalkan mainan kesukaannya kepada anak-anak. Keenam pasang mata menatap pistol tanpa mengedipkan mata sama sekali. Mereka semua sangat mengagumi Aaron lantaran mereka tidak pernah melihat pistol asli sebelumnya. "Wah, ini adalah pistol yang paling aku sukai." Juna melongo menatap pistol tersebut. "Sekarang peluru sudah dipasang, Juna, ayo ke sini, tembakan ke papan sasaran tembak di depan sana." "Di sana nggak ada orang, nggak ketembak papan sasaran juga nggak apa-apa," ucap Aaron. "Ayo, ini adalah tembakan pertama Juna." Juna melebarkan kedua mata menatap pistol di hadapannya, seolah dirinya akan melakukan hal yang sangat penting dalam hidupnya. Kedua tangan dikepal erat dan Juna berusaha memberanikan dirinya. Di saat menunggu Juna datang mengambil pistol dari tangan Aaron, Kamael yang berdiri di samping Juna segera maju untuk mengambil pistol. Dia mengarahkan pistol ke papan sasaran, menarik pelatuk dan dor. "Kamael." Juna melebarkan kedua matanya. Kamael membuka lebar kedua matanya. Dan anak-anak lain juga menatap Kamael dengan mata berbinar-binar. Aaron terdiam. Dia malah tidak memperhatikan Kamael akan menembak tadi. Padahal 1 detik yang lalu, Kamael sedang berdiri terdiam di ujung sana. Kenapa 1 detik kemudian, dia malah mengambil pistol dan juga menembakkannya? Aaron tidak memiliki persiapan mental. Ternyata bocah ini pintar juga. Ben membawa makanan di tangannya. "Kenapa kamu pagi-pagi malah ajarin mereka menembak? Sarapan pun belum. Ayo sini, sini, lihat apa yang Paman Ben bawakan untuk kalian." "Sarapan Mama biasa juga dibuat sama aku, loh." Selesai makan, Paman bawa kalian pergi lihat pisau ya. "Aku mau makan sarapan yang biasa dimakan Mama, dan aku juga mau lihat pisau." Arga kegirangan. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen,
subscribe dan share-nya ya.